Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi kami, yaitu resiko pembiayaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Desri Antasari, NPM 1804020010. Apa itu resiko pembiayaan? Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Resiko pembiayaan muncul karena bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan. Penyebab terjadinya pembiayaan yaitu terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat. Dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya, resiko ini akan semakin tampak jika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tingkat suku bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macet, bank tidak memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang tidak sebanding dengan besarnya kredit yang telah diberikan. Dan tentunya itu akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar. Dina Rastuti dengan NPM 1804022004. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam resiko pembiayaan. Ada dua macam resiko pembiayaan. Yang pertama, resiko terkait produk pembiayaan. Yang kedua, resiko terkait pembiayaan korporasi. Ada beberapa jenis resiko yang terjadi dalam resiko terkait produk pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan ijaroh. Risiko yang timbul biasanya jika barang milik bank, timbul risiko tidak efektifnya akses ijaroh karena tidak adanya nasabah. Kedua, pembiayaan ijaroh mutahiyat bitamlik. Risiko yang sering muncul dalam pembiayaan ini adalah ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah yang besar di akhir periode. Yang ketiga, pembiayaan salam dan istisna. Risiko yang sering muncul dalam pembiayaan ini yaitu gagalnya serah barang dan risiko jatuhnya harga barang. Kondisi ini bisa terjadi karena dalam kedua pembiayaan ini penyerahan barang dilakukan pada akhir akad. Yang terakhir, pembiayaan murabahah. Risiko yang sering terjadi adalah tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Risiko yang kedua yaitu tentang terkait pembiayaan korporasi. Ada beberapa jenis dalam risiko ini. Yang pertama, risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko yang terjadi biasanya overtrading, adverse trading, dan liquidity run. Yang kedua, risiko yang timbul akibat dari komitmen kapital yang berlebihan. Bank maupun supplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Ada 3 macam resiko dalam hal ini. Yang pertama, analisis pembiayaan yang keliru. Yang kedua, creative accounting. Dan yang terakhir adalah karakter nasabah. Saya Eva Liliana, NPM 1804020016. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengelolaan risiko pembiayaan. Proses pengelolaan risiko pembiayaan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi risiko. Dalam pelaksanaan, proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.
Yang kedua, pengukuran resiko, yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asuransi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko, dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor resiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank. Yang ketiga, pemantauan risiko. Pemantauan risiko dilakukan dengan mengevaluasi terhadap exposure, risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Yang keempat, pengendalian risiko. Pengendalian risiko harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, sistem informasi manajemen risiko. Paling kurang mencakup laporan atau informasi mengenai exposure risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit dan realisasi pelaksana manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Perkenalkan, nama saya Aldila Gengsariasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor timbulnya resiko pembiayaan. Yang pertama, resiko yang timbul dari perubahan bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Resiko ini meliputi yang pertama, overtrading. Terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil. Yang kedua, adverse trading. Terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar setiap tahunnya, serta di pasar dengan tingkat volume penjualan yang tidak stabil. Yang ketiga, liquidity run. Terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Yang kedua yaitu resiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Di dalam sebuah perusahaan, mengambil keputusan komitmen yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmen tersebut, maka bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Yang ketiga, resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Yang pertama, analisis pembiayaan yang keliru. Analisis ini terjadi karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga. Akan tetapi, sejak awal nasabah yang bersangkutan beresiko tinggi. Keputusan pembiayaan ialah keputusan yang tidak valid. Yang kedua, creative accounting. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang diberikan keterangan menyesatkan tentang suatu posisi laporan keuangan. Yang ketiga, karakteristik nasabah. Nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan tersebut dengan membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter bank.